Nah, teman-teman, kali ini di Entrepreneur Society kedatangan satu tamu keren abis, namanya Bang Ogut. Bang Ogut, nama aslinya siapa, Bang Ogut? Aldio. Bang Aldio Pramudita. Aldio Pramudia. Aldio 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 Pramudia. Oke. Dari muda cuma sekali. Oke. Ini keren banget karena emang saya juga setuju bahwa muda cuma sekali. Yoi. YOLO gitu kan, ya kita harus kan. Makanya nih hari ini kedatangan tamu nih, udah gitu dia hidupnya kalau tahu ya Bali sebulan. Mana lagi? Diving. Terus habis itu Kadang-kadang ke Jogja. kadang-kadang ke Jogja sebulan juga. Enggak lah. Oh enggak. Oke. Nggak terlalu banyak yang bisa dieksplor kalau di. Karena aku suka air kan. Oh iya. Jakarta sebulan 2 bulan. Tuh, ini lagi di Jakarta nih sampai tanggal 6. Sampai tanggal 6 Juni. Sampai tanggal habis 6 itu Juni. lanjut ke Bali sebulan. Ketahuan dong kita syutingnya kapan, nggak apa-apa lah ya. Nah terus biasa settle-nya di Balikpapan. Atau di Balikpapan. Settle Balikpapan. Nah gitu. Oke, jadi jalan keliling-keliling seperti itu, tapi duit ngalir masuk. Ngalir terus. Beuh. Insya Allah. Ya amin. Doain aja terus-terusan ngalir ya. Amin. Nah, makanya kan. Nah justru di sini kita pengen dengar ceritanya nih ya. Pengen Oke. tahu. Kalau dari muda cuma sekali, saya kan sering lihat tuh bahwa ngomongnya kayak bisa ngajarin apa dari Instagram, dari media Cuman dari sosial. sosmed lah. Cuman dari sosmed tuh kan, makanya. Jadi kita pengen tahu, justru ini ada ilmunya mahal nih, kita pengen tahu dulu. Tapi Oke. mungkin cerita dulu kali ya, awalnya kenapa muda cuma sekali. Oke. Terus habis itu dulu, tadi di kantor guys, main gitarnya jago banget, Bu. Bikin lagu katanya, dulu ngeband juga. Nah, kita mesti cerita. Jadi coba ceritakan mungkin pengalaman dulu awalnya sampai muda cuma sekali itu mulai itu, gimana tuh? Oke. Jadi basically nih aku anak hancur kok. Anak hancur. Oke. Jadi kayak guru-guru bilang, kamu nggak desu nih ke depan. Oke. Kerjanya ngerokok, alkohol dulu ya. Mabuk-mabukan cabut. Kalau di sekolah Islam tuh dulu suka ada sholat duha tuh. Kalau sekolah. Orang sholat duha kita ngerokok di pos satpam gitu loh. Oke. Kayak gitulah. Nah, Jangan ditiru. jangan ditiru, nggak bagus. Nah, jadi emang dari awal tuh emang agak rebel gitu. Oke. Nah, terus habis itu kan kita makin gede ya. Hmm. Terus aku ngeliat, bapakku kan karyawan. Ini bukan berarti aku bilang karyawan lebih baik daripada pengusaha, semuanya sama-sama melengkapi ya. Ya. Tapi aku ngeliat kayak, kok gue nggak cocok ya hidup sama seperti kayak bokap gue. Berangkat pagi, pulang, dan lain-lain. Akhirnya naik jabatan pelan-pelan. Akhirnya di situ nyadarin bahwa nggak bisa nih, nggak cocok nih gue kayak gini. Di sekolah aja gue hancur, gue berantem terus sama guru aku kok. Terus habis Berantem. itu, berantem tuh maksudnya cekcok mulu, Oh, oke, ya kan? oke, Akhirnya oke, aku oke. dihukum, gitu-gitu kan. Wah, rebel abis. Nah, terus habis itu inget banget dulu kan rambut nggak boleh gondrong ya. Aku dulu rambut gondrong gitu kan. Mau dicukur rambut, aku ngomong sama gurunya. Jangan pas saya besok mau nembak cewek pak, jangan digunting rambut saya pak, kayak gitu ya kan. Terus habis itu akhirnya aku punya tujuan. Aku nggak bisa kerja di kantoran, ya, karena aku tidak bisa ada di dalam sebuah lingkungan yang terlalu berhierarki. Ya. Walaupun dulu belum ngerti tentang hierarki itu apa, tapi nggak suka yang terlalu ketat gitu loh. Akhirnya aku nanya sama papiku. Kebetulan kan papiku itu, aku nih Chinese Sunda, Oke. setengah-setengah ya kan. Jadi karena papiku itu punya bapak dulu dagang, pas aku tanya, ke depan tuh bagusnya gimana sih yang gini-gini nih? Dia bilang ya cocoknya dagang. Karena kamu bisa punya penghasilan sesuai dengan yang kamu mau, nggak terbatas, karena kan tergantung dari usaha kita, kepintaran kita, network kita, dan lain-lain. Ya, setuju. Terus kata papiku, kalau jadi karyawan stabil, tapi untuk dapetin penghasilan yang banyak banget itu kamu nggak bisa sesuai dengan keahlian kamu terus-terusan, karena ada regulasi di perusahaan yang bikin kamu harus nunggu untuk naik jabatan dan lain-lain kayak gitu katanya. Iya. Akhirnya aku mulailah dagang. Nah, akhirnya aku dagang dari mulai SMP dagang, SMA dagang, kuliah dagang, selalu berdagang lah. Dari mulai joki tugas waktu kuliah. Joki tugas. Itu cuannya gede banget. Di 2010 itu aku bisa dapetin 1 juta 2 juta seminggu. Oke. Gitu. Jadi buat teman-teman, aku punya teman-teman yang bodoh lah banyak. Beneran bodoh. Bodohnya tuh pengennya mabok mulu, nongkrong mulu, nggak mau ngerjain tugas. Akhirnya aku bilang aja, lu mau nggak bayar 200.000 sini ke gua? Ya, Bikinin tugas. Tahu tugasnya apa? Copy paste dari artikel Google. Kan aku tahu dosen nggak mungkin ngebacain satu-satu. Bikin aja banyak tuh, 4 halaman, 5 halaman. Jangan ditiru. Tapi cari duitnya boleh. Zaman dulu ya. Iya. Terus habis itu temen ada yang karena aku kuliah manajemen kan ada bab 4 tuh running statistik. Ya kan, running statistik pakai SPSS, Almamos gitu-gitu buat data analitik. Dia nggak ngerti caranya gimana. Ya udah sini aku kasih tahu. Oke. Terus ngelesin mata kuliah yang nggak itu, yang dia orang nggak bisa, sampai jualan kambing, jualan kurban, sampai jualan coklat. Waktu SMP nih, aku mundur dikit, aku jualan coklat.
Jadi di sekolah itu kalau tahu Kolata, ada tuh di Kolata kayak coklat batangan gitu. Kalau ke pasar pasti ada. Itu dicairin, bisa kita cetak. Cetaknya tuh kayak gambar Patrick, gambar SpongeBob, gambar apa dikasih stick. Nah, orang banyak yang jual kayak gitu. Oke. Tapi aku lain. Aku masukin Mentos, Yupi, anggur merah, Mansion House. Gimana Kan nih pas masih cair, tuangin aja dikit kok. Boleh, Terus aku bilang, "Oh, ini harus anggur merah nih, mau nggak?" Dimahalin. Kacau juga. Wadaw. Nah, sampai situlah aku udah nentuin kayak, oke, aku dagang. Nah, akhirnya aku lulus kuliah itu kan S1 di umur 19, udah lulus. Terus aku kebetulan lulusnya 2 degree, SH. Sama akhirnya waktu 19 tahun aku nggak langsung mutusin dagang karena masih kemudaan nih. Ya. Bokap juga bilang mau S2 nggak? Mumpung papi masih bisa nggak? Masih bisa nih. Akhirnya aku ambil aja S2. Aku ambil S2 di SBM ITB. Sampai akhirnya aku lulus di umur 22 tahun, aku udah lulus 3 kali lah kuliah. Okay. Jadi udah tenang lah, kayak ya udah bebas gue mau ngapain. Menarik. Nah, di tahun 2000, di umur aku 22 tahun pas lulus, itu di tahun 2015 apa 14 gitu. 2015 kok. Ya. Itu lagi, Gojek tuh lagi naik-naiknya. Ya kan? Gojek tuh lagi naik-naiknya. Dan waktu itu aku sadar, kalau yang gue lakuin selama ini, itu adalah dagang. Tapi kalau misalnya lu mau bener-bener serius di dunia entrepreneurship kita bilangnya, lu nggak boleh cuma dagang, tapi lu harus bisnis. Ya. Ya, aku bedainnya antara dagang sama bisnis adalah ya dagang cuman kayak ambil, jual, cuan. Ya. Menurut aku ya. Kalau bisnis itu udah lebih kompleks. Ada operational department, HR department, dan lain-lain. Itu pemahamanku. Ya kan? Nah, akhirnya karena aku waktu itu lagi Gojek banget nih, yang dilihatnya kiblatnya adalah Nadiem Makarim. Aku pelajarin Nadiem Makarim ini track recordnya gimana. Nadiem Makarim jebolan McKinsey. Oke. McKinsey & Co. Dia adalah, kalau yang nggak tahu, McKinsey & Co adalah consulting company. Itu big three lah, top 3 ada Bain, Boston Consulting, sama McKinsey. Aku akhirnya daftar McKinsey. Oh, daftar? Daftar. Oke. Pendaftaran diterima. Karena kebetulan IPK aku 3,87 kan waktu di S2 ITB, MBA, aku terima. Tapi karena jiwanya memang rada blow on, aku nggak belajar. Oke. Aku nggak belajar sama sekali, datang kucuk kayak santai lah, gue masuk lah, pinter lah gue nih gitu. Oke. Ternyata nggak masuk. Jadi kalau misalnya mau masuk McKinsey itu ada 2 tes. Satu PST test, problem solving test, itu nulis gitu. Kedua itu adalah case interview. Aku cuman di PST testnya udah gagal. Itu gagal. Akhirnya aku kayak, ya udah gue harus masuk consulting juga, tapi apa ya yang nggak usah susah McKinsey. Akhirnya aku masuk ke Big Four. Kalau papanya Kok Clement kan almarhum dari KAP kan? KAP itu kan pasti tahu lah namanya Big Four, EY, Accenture, terus habis itu apa lagi? KPMG sama Deloitte sama apa lagi? Papa PKF dulu. PKF ya? PKF sama Om. Oh, sama Om. Ya. PKF itu di Indonesia. Iya. Aku salah satu Big Four lah, aku nggak mau sebut sih sebenarnya. Ya udahlah ya. Oke. Dari situ aku belajar manajemen consulting. Iya. Bukan accounting-nya, bukan auditnya. Tapi belajar manajemen consulting karena aku ngikutin Nadiem Makarim. Dan akhirnya aku ikutin terus. Aku beranggapannya bahwa, aku bakalan harus bisa nih. Tapi aku ketemu sama mentor hidup aku nih satu, namanya Vivit. Dia jebolan McKinsey. Oke. Ditanya, lu mau ngapain sebenarnya? Masuk dulu. Oh, gue mau belajar bisnis biar gue bisa nanti someday bangun konglomerasi, ngomong gitu. Ya. Kalau lu mau bangun bisnis, lu cukup belajarnya di consulting itu karena lu cuma belajar bisnis proses sama strategic and operation. Kalau lu kelamaan jadi konsultan, lu jatuhnya jadi konsultan bukan businessman. Betul. If you want to be a businessman, start the real things katanya. Ya. Terus gue tanya, maksudnya real things apa? Ya lu ke pasar, maksudnya ke pasar tuh bukan pasar aja kayak. Ya lu jualan. Lu make your money, jangan lu cuman ada di belakang tulisan doang. Lu bikin business plan, slide PP tuh lu gede, tapi actually nggak ada yang lu jual gitu. Nah di situ karena dia McKinsey juga, aku percaya. Ini bukan berarti consulting jelek ya, enggak. Iya. Tapi ini stepping stone buat lu bikin bisnis yang automated, yang nggak automated lah, sistemnya rapi. Itu dari consulting itu ngebantu banget. Akhirnya aku mulai stop, dan kebetulan aku ngumpulin duit banyak waktu itu, karena aku hemat banget. Aku pakai gajiku aja itu waktu di 2015 itu lebih dari UMR sekarang. Iya. Jauh lah dari UMR sekarang. Aku cuma pakai 2,5 juta kok sebulan. Jadi aku hemat parah. Walaupun aku kerjanya bergengsi di Plaza Indonesia, aku makannya tetap di kantin supir,
kebun kacang yang soto tangkar 15.000, 12.000 kayak gitu. Ya. Aku nggak nyicil mobil, sementara teman-temanku banyak nyicil mobil. Aku naik kereta yang harganya cuma 3.000 dari Serpong sampai ke Tanah Abang lanjut ke Sudirman. Tujuannya apa? Biar nanti someday ini uang bisa gue pakai buat bisnis. Ya. Akhirnya waktu aku kumpulin duit, aku split, satu di cash, satu di saham. Dan waktu itu Brexit kok. Boom, naik saham. Oke. Tarik semua, set. Akhirnya aku punya money yang bisa dipakai untuk memulai bisnis. Akhirnya aku mulai start bisnis warung ayam bakar. Warung ayam bakar. Ya, 1,5 Di? tahun di Bintaro. Oh, Jakarta. Oke. 1,5 tahun bangkrut. Oke. Bangkrutnya bukan gara-gara ada yang nyolong, bukan gara-gara nggak ada karyawan, tapi gara-gara marketingnya sucks. Oke. Aku pernah tinggal 2 bulan ke Bali, sebulan ke Bali, itu ayam bakar, nggak ada satupun yang miss. Rp1.000, nggak 1.000 lah, 20.000, 30.000 masih ada, tapi nggak nyampe ratusan, semuanya berjalan lancar. Aku nggak harus tiap kali telepon. Itu berkat aku belajar di consulting business process improvement. Oke. Ya kan, aku pelajarin, tapi marketingnya jelek. Nah, semenjak bangkrut kok, aku ngeliat, kok influencer kayaknya enak banget ya. Jualan sesuatu, belum launching aja udah rame. Iya. Disitulah aku udah memutuskan bahwa aku harus terkenal. Biar jualan gampang. Itu awalnya kenapa Muda Cuma Sekali kok. Terus bikinnya mudah cuma sekali. Kenapa nggak Muda Cuma Aldio Pramudia? Sekali? Oke. Karena itu adalah salah satu nanti dari exit strategiku kok. Oke. Nggak mungkin aku bakalan terus-terusan eksis di depan kamera dan lain-lain. Muda Cuma Sekali in the end adalah bakal jadi media company. Yang dimana nggak usah ada akunya. Yes. Oke. Gitu. Makanya jadi bukan Aldio, bukan Bang Ogut, tapi Muda Cuma Sekali. Gitu. Itu dari awal tuh aku udah mikir gitu gara-gara aku kerja di konsultan. Bagus. Jadi aku tahu, oh exitnya tuh gini gitu loh. Basically aku nggak suka main sosial media kok. Aku nggak punya Instagram pribadi kok. Ya, aku cuma punya Instagram Muda Cuma Sekali. Mudah cuma sekali, tapi itu di Instagram pribadi kamu lah. Iya, tapi nanti ujungnya aku bakal exit. Iya. Nah, itu awalnya kenapa aku bangun Muda Cuma Sekali kok. Mantap. Nah, itu sebenarnya mirip lah. Kenapa bangun di Entrepreneur Society dan Clemens-nya ya penting nggak penting, tapi yang penting di Entrepreneur Society-nya itu dikenal. Bangun brandnya juga mungkin di awal perlu ada personanya nih, perlu gitu. Tapi ya personal branding mau sejauh mana? Karena gini, saya ngasih contoh, dulu kerja lama KFC sama Colonel Sanders, kenal mana? KFC kan gitu. Kalau Colonel Sanders ya pasti keangkat juga, tapi setidaknya dia udah meninggal tuh. Sampai sekarang masih hidup di mana-mana KFC. Ya setelah pandemi aja, walaupun struggle tetap masih surviving. Jadi ya itu kita ngomongnya lasting, bener banget. Tapi kalau kita coba ngomong dari nama personal brandingnya doang, banyak tuh yang member-member juga kena kan, dia bikin pakai namanya udah gini, terus dia bikin ada yang sekolah bahasa Inggris gitu kan. Anak-anaknya atau ibu-ibunya yang punya anak yang mau disekolahin ke sana, maunya diajarin sama gurunya langsung. Iya, betul. Kita semua cuma punya 24 jam. Lanjut. Silahkan terus lanjut dari situ Muda Cuma Sekali mulai. Akhirnya aku bikin YouTube. Mulai YouTube dulu. Mulainya YouTube. Alasannya karena aku pengen dapat AdSense. Karena uang tabunganku yang selama aku ngehemat 11 bulan kerja habis semua di ayam bakar. Bener-bener habis semuanya. Aku mulai lagi dari nol. Dan akhirnya aku bikin YouTube dengan harapan ya udah aku dapetin uangnya 2 juta 3 juta lah buat hidup gitu lah. Oh iya, aku dari keluarga yang biasa aja. Aku lahir udah ada mobil karena papi dikasih mobil kantor. Baru akhirnya setelah aku 4 tahun apa 6 tahun gitu baru beli mobil. Dan papiku ngajarinnya ini pelit lah kasarnya. Pelit buat aku bisa survive. Jadi jangan dikira walaupun aku bikin YouTube itu aku masih dikasih uang jajan dan lain-lain, udah nggak sama sekali. Nah itu tadi pertanyaannya, kalau pas lagi bikin YouTube kan udah habis tuh. Itu YouTube kan nggak langsung datengin duit tuh. Yes. Nah itu gimana? Waktu itu alhamdulillahnya aku dalam keadaan kondisi kenyang. Maksud kondisi kenyang itu adalah gini kok. Aku masih ada orang tua, aku tidak punya tanggungan. Ya. Jadi aku pasti hidup lah. Aku tinggal pulang ke rumah makan yang ada, nasi, sayur kol, apa-apa makan. Oke. Karena aku tahu itu kondisinya kenyang, aku hajar gila-gilaan. Nggak apa-apa deh, gue nggak sebat dulu ya, nggak apa-apa, gue nggak nongkrong, nggak apa-apa, gue nggak beli kopi, tapi gue hajar gila-gilaan. Ya kan? Itu satu. Terus kalau teman-teman yang mungkin kondisinya lapar, lawannya kenyang sama lapar, ya jangan ekstrim kayak aku juga, harus pakai logika. Kerja sambil ngebantu si kadernya. Gitu. Kebetulan aku kondisinya kenyang, karena aku percaya kok, saat yang tepat untuk lu cabut dari kantor dan lu memulai apa yang lu mau adalah saat lu belum jadi siapa-siapa dan belum punya apa-apa. Karena kalau misalnya udah jadi apa-apa dan belum punya apa-apa, banyak temanku nanya, tapi sayang bro, gue udah jadi manajer.
Gaji udah Bisa. segini. Iya. Nah akhirnya aku mulai YouTube dan kebetulan hokinya aku ini hoki banget. Ada orang yang minta jasa konsultan aku di business process improvement untuk benerin struktur organisasinya yang banyak bocor. I see, oke. Ya kan? Ya udah akhirnya aku konsultasi setahun 50 juta. Itu hoki banget. Hoki dan akhirnya aku simpen uangnya, nggak aku foya-foya. Makan biasa aja, kalau mau makan enak paling kayak makan enak budget 50.000 seorang ya. Udah makan nasi sama ayam. Kalau makanan biasa mah gue makannya warteg 12.000, 15.000, paling mahal 20.000 gitu kan. Ya. Nah, akhirnya dari uang dari konsultan tersebut aku pakai buat invest peralatan, lighting gitu-gitu, sama aku ikut seminarnya Kodeni. Denny Santoso. DMID, Oh, oke, yes. Ya, karena aku sadar kalau cuma di YouTuber ngikutin endorse doang, ya susah dong. Itu under our control, nggak under our control. Gimana caranya biar gue bisa punya penghasilan harian dari personal brand gue ini? Itu kok yang aku lakukan. Dan akhirnya aku belajar sama Kodeni, dari seminarnya aku kembangin sendiri, dan akhirnya sekarang udah bisa bikin kayak Disneyland kalau kata Kodeni. Wis, mantap. Disneyland dari muda cuma sekali gitu. Oke. Apa tuh Disneyland yang mudah cuma? Boleh cerita nggak? Oke, boleh. Kita Jadi coba. Disneyland itu yang aku pelajarin dari Kodeni ya. Kalau orang bilang mau banyak duit, itu kita harus punya banyak bisnis kok. Kayak misalnya kita buka bengkel, buka jualan kursi gitu, buka jualan ayam chicken lain, fried chicken. Kalau di kampung aku ngomongnya ayam chicken gitu. Oh iya. Terus habis itu buka pecel lele gitu ya. Aku udah pernah ngerasain buka ayam bakar waktu itu, terus sama sekalian buka sate Jepang. Ya. Jadi 2 sekaligus gitu. Pusing bos. Padahal sama-sama F&B loh. Gimana yang beda industri gitu. Nah semenjak ketemu kelasnya Kodeni, dia bilang, lu jangan bikin kayak gitu, tapi lu bikin Disneyland. Maksudnya apa? Coba lihat Disneyland atau Dufan. Masuknya bayar parkir. Yeah. Beli tiket bayar parkir. Semua bayar. Masuk wahana ada yang terikat terusannya, ada yang bayar lagi sendiri. Iya. Makan bayar, pipis bayar. Pipis bayar? Pipis bayar. Kayaknya enggak deh. Kelewatan juga sih kalau pipis bayar sih. Oke. Pulang ditawarin boneka. Betul. Buat souvenir. Terus lagi ditawarin, mau nggak membership nih, lagi ada diskon nih. Biar bisa balik lagi. 3 kali balik. Terus habis itu bayar parkir lagi. Bungkusnya 1 Dufan, baru ada 7 tempat masuknya duit. Itulah yang dibuat sama muda cuma sekali, itu kepikirannya aku. Awal startnya aku bikin Disneyland ini gimana? Aku pakai omnichannel. Jadi namanya influencer ya. Aku mulainya itu kan dari YouTube kan. Pasti pikirannya endorse, nggak mungkin bohong. Akhirnya aku bikin Disneyland pertama aku adalah AdSense, endorse. Tapi endorse ini nggak cuma di satu platform, tapi di IG, di TikTok, sama YouTube. Jadi ini enak loh. YouTube aja bisa 3, AdSense, full video, sama pre-roll video. Pre-roll tuh yang kayak 1 menit di awal, baru kita iklanin, baru masuk ke materi kita. Terus kedua, Instagram kok. Wah, Instagram banyak sih. Ada Instagram Feed, Story, Instagram TV. Itu jadi udah ada red carpet tuh ya? Instagram Live. Terus habis itu Instagram Feeds aja ada pilihan. Mau video nggak? Carousel, IGTV, kan? Single image. Tawarin lagi. Mau story-nya biasa aja, apa taruh di highlight? Tawarin lagi. Lu mau ini nggak? Mau ditaruh linknya di bio gua nggak? Kayak gitu. Ya kan? Terus ada TikTok. TikTok bisa semenit video atau beberapa detik doang videonya. Ditawarin lagi. Lu mau mirroring nggak ke TikTok gua? Terus kita tawarin lagi. Lu mau pakai konten gua buat ads nggak? Bayar lagi gitu. Itu Disneyland yang pertama. Terus habis itu di adsin? Belum. Terus. Habis itu sampai selanjutnya adalah setelah aku mulai bikin konten, banyak tuh teman-teman yang minta bikin konten ke aku. Ya kan? Minta bikin konten, sampai akhirnya aku bantuin mereka bikin konten YouTube-nya mereka. Dapat duit lagi. Ya kan? Bantuin bikin konten? Jadi kayak misalnya kayak gini nih. Aku jadi ini ada masnya di belakang nih. Lagi gituin, aku kayak gininya. Awalnya. Sampai suatu saat aku cari videografer, aku caloin. Ya udah nih sama ini gue nih, mau nggak? Lo udah kasih report aja nih, aku bikin gini nih, lo syuting dah, gitu kan? Gue caloin lo, Pin. Nah, terus kayak gitu. Nah, sampai akhirnya kalau aku mikir konten ini kurang scalable karena aku harus kontekan sama videografernya tuh agak susah. Karena dia juga punya kerjaan yang lain. Kalau aku mau hire tuh, aku masih belum sanggup bayar. Sampai akhirnya dari uang yang aku kumpulkan, aku belajar lagi
investasi otak aku bilangnya, Facebook Ads. Kelasnya si Mantap. Albert Leonardo. Hmm. Nah di situ aku swift langsung agency aku Facebook Ads doang. Tidak bikin konten, cuman Facebook Ads. Oke. Kenapa? Karena itu menurut aku lebih scalable. Ya. Toh aku cuma ngeklik, klik, mikir, tek, nggak usah jalan kemana, kesini sempat. Di 2019 aku bikin Facebook Ads agency itu, aku pegang 3 klien sama 4 klien. Satu klien bayarnya 5 jutaan lah, 5 juta sampai 7 juta gitu. Nah akhirnya aku bikin seperti itu, aku sendiri, sampai baru akhirnya aku hire orang lagi untuk pegangin ads-nya. Jadi aku cuma bikin funnel-nya, Ya. dia yang ngerjain ads-nya. Mantap. Kayak gitu. Kita bisa kerjasama dengan agensi kita nanti. Nah, mantap. Ya, terus? Nah, aku nyadar kenapa aku bisa kayak gitu ya. Karena aku tipikalnya orangnya gatelan kok. Jadi, aku nggak bisa selamanya ngerjain itu terus. Aku harus delegasi secepat-cepatnya. Ya. Bosenan gitu loh. Ya. Nah, akhirnya kan tadi udah pertama dari endorsement-nya ya, self-employee-nya lah ya. Terus ada agensinya yang jasa. Sama akhirnya, waktu di YouTube itu kan aku ngomongin tentang interview kerja sama self-development konten. Banyak orang yang udah kerja karena konten aku, bantuan lah alhamdulillah. Tapi di ujung-ujung lagi justru mengarahkan dari interview. Oh, kerja dulu kok. oh gitu. Iya, interview kerja biar orang dapat bagus. kerja. Banyak yang udah Bagus. keterima kerja kok. Ya kan? Tapi mereka ngeluh setelah 3 bulan kerja. Bang, nggak sesuai passion gue nih. Gue pengen kayak abang. Oke. Nah akhirnya followers nanya, bang lu nggak bikin kelas atau apa kayak gitu buat jadi content creator? Di situ aku iseng-iseng dulu, gue testing dulu nih. Gue bikin kelas aja dulu di WhatsApp, nggak pakai iklan, nggak pakai apa, modal bikin story doang, blast. Seminggu buat pendaftaran di tahun 2019 akhir tuh laku, aku dapat 8 juta. Aku ngajarnya sambil diving. Jadi maksudnya pas diving, aku mau pindah ke tempat mana, aku balasin chat gitu. Oh, jadi pertanyaan aja. Pertanyaan, jadi aku pertama sistemnya gini, ini 4-5 hari kelasnya. 1 hari materi, besoknya Q&A. 1 hari materi, besok Q&A. 1 hari ku blast aja tuh, kan udah direkam di YouTube tuh. Ya kan? Baru besoknya Q&A. Besoknya aku habis diving kelar, aku balesin di perjalanan. Kayak gitu. Pantesan dia di Bali tadi guys, sebulan. Oke, terus? Nah besoknya lagi, kayak gitu lagi Q&A. Wah bagus nih, aku coba lagi deh yang kedua. Tes lagi, laku lagi 8 jutaan. Sampai di sini akhirnya aku mikirin kayak, oke, berarti ini saatnya gue bikin online course. Dan akhirnya aku membuat sebuah online course namanya Instagram Hack. Instagram itu buat bangun personal brand di Instagram. Jadi simpelnya, ujungnya bikin bisnis, tapi mulai dengan resiko yang sangat minim. Karena kita modal dengkul, kita bikin konten dulu, orang suka sama kita, baru kita cari produk apa yang cocok buat mereka. Ya. Dan sekarang sih, ini yang ketiga adalah aku punya akademi lah gitu. Dan alhamdulillah banget, aku seneng banget dari orang yang join di tahun lalu, belum sampai setahun dia bisa bayarin istrinya untuk lahiran sesar cash, bisa bikin komputer gaming. Ada yang IPK-nya 1,5, 1,7 yang nggak susah dapat kerja, akhirnya dia bisa kerja sebagai content creator. Pas kemarin juga pandemi hit kan, banyak orang yang gagal di PHK. Salah satunya ada nurse, nama akunnya Remaja Paham Seks. Dia nurse. Ada tuh ya? Ada, Remaja Paham Seks. Dia nurse tuh, bukan bidan. Dia kena PHK karena pandemi, akhirnya dia bikin konten, sekarang gajinya ngelebihin pandemi. Hasil dari konten kreatornya. Kerjanya nggak usah ke kantor, di rumah, di kasur. Research konten. Terus habis itu ada lagi yang diremehin sama lingkungannya karena nggak jelas kerjanya dan lain-lain. Sampai sekarang akhirnya dia bisa proud sama dirinya sendiri. Lingkungannya udah nggak ngata-ngatain lagi karena dia udah punya manfaat, udah punya konten gitu. Nah akhirnya at the end aku punya banyak murid yang bahas konten-konten edukatif. Aku undang. Kalau murid-murid yang punya hard skill, yuk join sama gue yuk. Gue ada platform namanya Content Academy. Di situ isinya bisa belajar tentang hard skill. Gimana bisa menghasilkan lewat sosial media sebagai content creator atau freelance atau penyedia jasa. Mantap. Nah itu yang aku lagi bangun sekarang, Content Academy kok. Oke. Jadi kalau Content Academy tadi ngajar itu semua tuh. Ya. Dari awal sampai habis. Yes. Pokoknya kalau keluar dari situ udah bisa bikin konten. Yes. Sesuai dengan passionnya mereka. Yes. Budeh, mantap. Ada ini nggak apa yang udah bikin tadi, yang tadi Remaja Paham Seks itu dari yang pernah ngikut kelas ini? Yang udah bikin ada namanya AlphaWorks. AlphaWorks. Dia video editor yang nggak proyeknya hilang gara-gara dia pandemi. Dia akhirnya bikin kelas video editing. Ya. Dia udah bikin, akhirnya aku hire. Terus belajar desain di Canva juga ada. Belajar Adobe Illustrator
Di dalam course-nya itu semua? Di Content Academy. Content Jadi nanti Academy. bisa pilih mau fokusnya kemana, mau jadi content creator kah, atau mau jadi freelancer kah. Oke. Kita ngajarin sampai bener-bener dapet cuan. Mantap. Gitu. Jadi bukan cuma hard skill doang kayak, oh ngedit gini, desain gini, enggak. Tapi kayak, bikin portofolio tuh gimana sih? Cari klien tuh gimana? Nih ngomongnya kayak gini, nih emailnya kayak gini nih. Gitu, berdasarkan pengalaman kita. Itu kalau mau gabung ke situ gimana kisahnya? Caranya, Nanti teman-teman? bisa tulis di contentacademy.id, ini websitenya, kita lagi under development nih. Nah, Jadi ya mungkin bisa cek link di bio-nya Instagram Muda Cuma Sekali. mudah cuma sekali. Teman-teman jangan lupa follow Mudah Cuma Sekali ya. Nah, Jadi itu mulai lagi semua pokoknya udah hancur-hancuran dari nol, terus sekarang rintis lagi begini iya. hanya dari content creator. Iya. Mulainya dari situ. Iya. Oke. Terus kalau misalkan boleh nanya private question? Boleh. Kalau nggak dijawab nggak apa-apa, tenang aja gitu ya. Kalau dari tadi endorsement gitu ya, boleh tahu nggak ancer-ancer? Ya, Kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa loh, ini Ya, bener ya, loh. Soalnya private banget nih teman-teman. nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Biar teman-teman juga. Mungkin ini bukan yang paling tertinggi atau apa, tapi ya cukup lah 100 jutaan sebulan buat endorse. Kalau di McKinsey dapat berapa? Mungkin kan nggak apa-apa. Oh iya, nggak boleh, benar bukan McKinsey ya. Mungkin sih. Jadi tuh ya teman-teman, gini, di era seperti sekarang kalau kita ngomongin, apalagi baru kita bukan pasca lah, masih pandemi lah ini. Karena habis kemarin pada mudik, pada bandel, katanya di mana rame Pantai Pangandaran terus segala macam, adalah ada itu. Pandemi masih berlangsung, tapi justru kalau misalkan mau, kita tuh bisa temukan peluang-peluang kayak gini dengan menggunakan teknologi. Salah satu contohnya seperti ini, bisnis-bisnis banyak yang hancur, bisnis konvensional yang tua gitu ya. Tapi kalau mereka mau beradaptasi dengan zaman, beradaptasi dengan kayak perkembangan teknologi, justru kalau saya ngelihat ini pandemi ini mempercepat. Jadi kayak saya waktu balik zaman di Melbourne dulu meeting biasa online, dulu meeting juga udah ketemuan tuh efektif semua segala macam, terus semua tuh bisa ada cloud server. Dulu masih pakai Dropbox ya, sekarang udah pakai Google Drive, udah pakai apa segala macam, banyak sekali tools yang bisa digunakan. Terus untuk productivity tools yang secara online pun juga udah banyak, mau manage tim dari mana-mana bisa. Jadi kayak benar-benar itu mengembalikan, saya sih happy banget justru dengan adanya pandemi ini, kita di reset malah bisnis malah berkembang gitu loh. Justru ngelihat saya selalu bilang di setiap krisis pasti ada peluang. Nah, justru ini bukti nyatanya. Itu berapa tahun tuh Bang Muda cuma sekali? Sekarang 3 tahun. 3 tahun. Dari dulu YouTube, sekarang YouTube subscriber berapa banyak? 260 sama. 200 berapa ya? Lupa, dicek aja. Iya. 260.000. Muda cuma sekali juga namanya ya. Itu di-subscribe juga teman-teman. Itu berapa lama tuh proses naikin kayak gitu ya? 100.000 setahun. 200.000 setahun, 2 tahun. Cuman karena di tahun-tahun ketiga ini aku lagi fokusnya ke Instagram, karena kan ada online course Instagram juga, jadi aku YouTube-nya agak terbengkalai. Cuman sekarang lagi fokus lagi di YouTube. Instagram juga banyak gitu, itu berapa lama tuh bikin? Instagram lebih cepat dari YouTube 1,5 tahun kali atau 2 tahun ya. Segitulah. Nah itu keren banget tuh. Jadi benar-benar cuman ya kalau nggak bilang cuman sih enggak sih. Kalau nanya, oke sekarang kita nanya rahasianya lagi. Itu YouTube bisa 100.000 dalam setahun tuh seberapa sering? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus bikin apa aja tuh? Jadi kolaborasi atau tekniknya apa, rahasia-rahasia? Kolaborasi kok. Kuncinya di keyword. Keyword, oke. Karena YouTube itu kan basically search engine kan. Betul. Ya kalau aku carinya mana keyword yang paling banyak orang cari. Dan kompetitornya nggak gitu banyak, atau kompetitornya jelek aja gitu. Iya. Nah, waktu tahun 2018 itu belum banyak yang ngomongin tentang interview kerja kok. I see. Ya kan? Banyak orang ngomongin interview kerja tapi kayak setengah-setengah informasinya. Karena aku dari konsultan dulu, aku pernah bikinin modul HR untuk rekrutmen. Karena aku tahu kan KPI untuk HR nerima tuh gimana gitu. Yes. Ya aku bikin aja dengan full, dengan bahasa yang santai banget, anak muda banget. Jadi mungkin market ngelihatnya unik gitu. Iya. Oh keren. Keywordnya sama thumbnail. Kalau thumbnailnya nggak bisa kayak inilah kotak sereal lah. Kalau kotak serealnya nggak menarik nggak diambil. Gitu. Betul. Gitu. Keyword sama thumbnail. Mantap. Tapi kalau dari Instagram, itu transisi dari YouTube ke Instagramnya apa kontennya sama atau cuma preview? Beda. Nah, kalau itu kontennya sama, nanti orang nggak punya alasan dong kenapa gua harus ke Instagram, kenapa harus ke YouTube. Betul. Gitu kan. Dan aku ngelihat kalau kita ngomongin tentang interview kerja, waktu itu belum zaman carousel kok. Ya, masih zaman video semenit atau infografik. Nggak mungkin sebuah informasi yang sedikit kompleks tentang interview kerja dimasukin ke Instagram yang punya batas untuk menyampaikan informasi sependek itu gitu. Akhirnya aku bikinnya self development. Jadi, oke, lo belajar hasilnya di interview kerja, menyemangatinya di Instagram. Nah, tadi kan kita udah ngomongin tuh, kalau ada, oke deh, mungkin tips yang real nih dari Bang Ogut kalau ngomongin tentang, kan bikin konten.
Itu kira-kira ada nggak apa yang buat dikasih ke teman-teman sekarang yang nonton, yang bisa dipraktekin langsung? Bisa praktekin langsung ya. Hmm. Aku mau kasih 2 sih, mindset sama tentang hard skill. Oke. Mindsetnya dulu deh. Banyak orang mau bikin konten. Aku udah ngelihat banyak orang bikin daily vlog ya dari tahun 2018. Ngevlog, nongkrong sama temennya, ngerokok, ngomongin tentang tongkrongannya dia, nggak ada yang nonton. Ya, Nah. siapa lu? Ngapain gue peduli sama tongkrongan lu? Iya, oke. Ngapain gue ngeliatin vlog lu kan gambar jari, ngerokok, ngobrol. Lu kemarin kemana? Iya kemarin gue habis ke Lucy, ya kan, nongkrong ketemu sama si Alisa misalnya. Ada yang bikin gitu? Ada. Oh ya, oke. Nggak siap. laku, ya kan? Nah, mindsetnya adalah gini, pada saat kita mau bikin konten, terutama konten edukasi ya, kalau aku lebih khususin di konten edukasi lah. Kalau musik aku nggak gitu ngerti. Ya. Kita harus pikir bahwa kita ini bikin konten bukan kita maunya bikin konten apa, atau kita itu sukanya bikin konten apa. Ya. Itu nanti. Yang pertama kali harus kita pikirin adalah kita ini bikin konten untuk siapa. Aku bilang itu adalah audience centric. Ya. Jadi kalau kamu, teman-teman di sini mau bikin konten dan dilihat sama banyak orang, kasihlah mereka alasan kenapa mereka harus nonton konten kamu. Kalau misalnya kamu bikinnya konten yang cuman, ya gue sukanya ini, Ya. lu nonton aja sendiri. Ya, Kan oke. gitu. Ya lu, kalau misalnya lu mau ditonton orang lain, ya lu kasih sesuatu hal yang memang bikin orang lain tuh, kok kayak gue banget gitu. Nah itu mindsetnya. Pikirin itu baik-baik. Itu namanya audience centric. Nah untuk mencari tahu audience centric, ini hard skill-nya. Coba deh sekarang teman-teman pada saat mau bikin konten, tanya 5 hal ini. Gua ini bikin konten untuk siapa? Ya. Kenapa? Mau apa? Biar apa? Emang problemnya apa? Contoh, Bagus. simple ya. Siapa? Anak muda, umur 18 tahun. Kenapa? Kenapa itu harus kata-kata negatif kok? Susah pup misalnya. Susah, Oke. susah mendengar, Oke. air mati. Masalah deh pokoknya. Oke, oke. Kenapa tuh harus masalah? Contoh, susah dapet pacar. Oke. Mau apa? Mau punya pacar. Oke. Kirain Siapa susah tahu dapat mau pacar. apa? Biar apa? Kita harus tahu mau apa. Mau apa ini pasti ada something-nya. Contoh kayak Kok Lemons usaha bikin bisnis. Ya. Pasti ada yang beyond-nya. Kalau bahasa NLP itu chang up, ya kan? Chang up tuh jadi kayak apa sih sebenarnya alasan nih orang kerja misalnya kayak Kok Lemons. Oh, Kok Lemons ini bikin entrepreneur society biar apa sih? Oh, biar Indonesia makin maju misalnya kayak gitu. Ya. Terus misalnya ada Jordan ini kerja bikin usaha biar apa sih? Oh, untuk memberangkatkan orang tuanya ke Yerusalem. Oke. Misalnya kayak gitu. Jadi ada something beyond-nya. Nah, misalnya kenapa pengen punya pacar? Mau apa? Mau ke kondangan bawa cewek cakep. Misalnya kayak gitu. Oke. Nah, berarti kan kita udah dapat 2 kondisi tuh. Hmm. Si orang yang punya masalah, nggak punya pacar, dan dia pengennya apa udah tahu. Ya. Kita lihat, apa yang tidak dia ketahui, sehingga dia dari kondisi yang tidak punya pacar bisa menjadi punya pacar. Jadi contoh, 1, nggak kenal, nggak tahu cara ngajakin kenalan cewek. 2, nggak tahu harus chat apa saat PDKT. 3, nggak tahu harus melakukan apa saat cewek nggak balas chat. Oke. 3 ini tadi, pas ditanya, terus masalahnya apa? Dari yang membuat dia tidak bisa dari orang yang bodoh masalah cinta, menjadi orang yang bisa punya cewek, dapat 3 yang tadi, ini kan bisa di konten. 1, nggak tahu cara cewek kenalan, tinggal tanya. Tinggal bikin konten gini. Lakukan ini saat kenalan sama cewek, cewek dijamin nggak lirik cowok lain. Wih, gila. Gitu. Kedua, Jawabannya gimana tadi itu? Mudah cuma sekali. udah jelas sekali. terus lanjut. Kedua, nggak tahu harus chat apa saat PDKT. Iya. 3 pick up lines yang bikin cewek ketawa-tawa sampai pengen ngobrol sama kamu hingga pagi. Jadi konten kan? Betul. Ketiga, nggak tahu apa yang kamu harus lakukan kalau cewek nggak balas chat. Lakukan 3 hal ini. Saat cewek tidak balas chat, dijamin dia yang nyari-nyariin kamu besok. Widih. Itu kan jadi konten. Mantap. Nah, sesimpel itu sebenarnya bikin konten. Oke. Jadi tadi siapa, Kenapa? maunya Maunya apa? apa, Biar apa? apa, Terus problemnya dia apa kok nggak bisa jadi kayak gitu? oh, problemnya dia apa, karena nggak bisa tadi. Oke. Mantap banget. Thank you banget Bang Ogut udah sharing sama kita. Tadi nama konten Academy apa? Kontenacademy.id. Kontenacademy.id. Terus follow Muda Cuma Sekali, Follow Muda Cuma Instagram, YouTube, TikTok. Instagram, YouTube, TikTok, Oh, podcast ada. Ada apa? Podcast juga. Mantap. Podcastnya bahas? Bahas tentang social media marketing, Wih, self development dan money management sih. Mantap banget.
ilmunya banyak banget ya teman-teman. Dan mungkin ada pesan terakhir buat teman-teman yang nonton hari ini, Bang Ogut? Buat teman-teman yang mau jadi content creator, terus berusaha, terus berjuang, terus bikin konten, karena siapa tahu kesuksesan lo tinggal satu konten lagi. Wih, mantap. Thank you banget. Kalau kita di Entrepreneur Society endingnya gini. Ini ikrar pengusaha. Oke. Kalau ngomong di Entrepreneur Society, go bold and beyond gitu ya. Oke. Oke. Di Entrepreneur Society, Go go bold and beyond. Wes, Oh, mantap. Sampai ketemu di video berikutnya. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri. Ketika kita menyadari bahwa waktu kita di dunia ini sangatlah terbatas, maka kita juga bisa menghargai setiap momen yang kita lalui di dalam hidup. Terkadang kita masih terikat oleh rantai yang tidak terlihat. Dari membandingkan diri dengan orang lain, sampai berusaha untuk diterima oleh standar masyarakat. Kebebasan dan kemerdekaan di dalam hidup yang sesungguhnya adalah ketika kita tidak lagi dihantui oleh pandangan orang lain. Ketika kita bisa terbebas dari persepsi publik untuk hanyalah menjadi sebuah batasan standar, akan tetapi bisa bersinar, melakukan pencapaian sesuai dengan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Bersinarlah yang terang, wahai sahabat. Bersinarlah dengan cahayamu sendiri.